Apakah jalur mandiri itu lebih berpeluang dibandingkan jalur SNMPTN dan SBMPTN? Jawabannya nggak pasti dan nggak bisa diukur. Kenapa? Karena kalau kita merasa menafsirkan bahwa jalur mandiri itu lebih berpeluang, misalkan gini, harus ditelusuri. Ada satu jurusan kuotanya 100 orang, SNM 40, SBMPTN 40, sisanya 30. Mungkin orang-orang merasa bahwa jalur mandiri jadi lebih berpeluang karena jalur mandiri adalah sisa dari dua jalur tadi, SNM dan SBMPTN, yang memang mungkin itu orang-orang hebat yang kemudian bisa terseleksi dan masuk. Maka sisanya tinggal kita nih yang di luar kuota tadi gitu. Sehingga mungkin peluangnya jadi lebih tinggi untuk masuk dibandingkan jalur sebelumnya. Walaupun sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, bisa jadi ya itu mah kuota tambahan. Misalkan memang kuotanya 100 orang dari keseluruhan, tinggal ada 3 jalur gitu loh. Pertama SNM dulu, terus kemudian SBM, baru terakhir ujian mandiri. Tapi sebenarnya nggak sederhana itu. Bisa jadi begini, orang yang milih SNM-nya jurusan yang tadi, kemudian dia nyobain juga SBM, tapi kemudian begitu ujian mandiri dia milih yang lain. Atau sebaliknya juga, atau bisa jadi hal yang lain, SNM apa, SBM juga berbeda. Jadi kita nggak bisa pastikan peminat yang waktu pertama memilih, jalur pertama memilih, itu sama nggak dengan jalur yang mandiri. Karena bisa jadi berbeda. Walaupun kita nyangkanya, oh dia udah bisa masuk gitu. Pesaingnya juga pesaingnya juga berkurang gitu misalkan. Tapi kita melihat dari data nggak kayak gitu juga, biasa saja. Bisa saja jadi banyak motivator yang mengatakan udah masuk aja jalur mandiri itu lebih mudah dibandingkan yang reguler karena pesertanya jauh lebih sedikit. Enggak juga gitu. Baik kalau secara statistik jumlah peserta di atas 100 itu udah nggak bisa dipastikan dalam artian ya bisa jadi dipastikan tingkat kesulitannya sama dengan jalur yang sebelumnya karena jumlah populasinya profil kemampuan populasinya bisa jadi sama. Jadi kalau kita ingin tahu kemampuan para peminat terhadap jurusan yang ingin kita pilih, ya kita coba bayangin aja kira-kira kemampuan yang seperti apa sih peminatnya itu kayak kemampuannya seperti apa sih ketika ingin milih jurusan A. Orang-orang yang mau ke kedokteran pastinya akan lebih banyak orang yang serius misalkan dari awal dong gitu, karena tahu dong kedokteran tuh kayak gimana gitu. Termasuk jurusan-jurusan lain yang unggulan itu favorit bisa dilihat di di nilai-nilai tahun sebelumnya itu, bahkan sejak 98 sebenarnya ada nilai SBMPTN, dulu namanya nilai UMPTN, skor nilai nasional UMPTN yang memang setiap jurusan ada. Itu yang perlu kita prediksi gitu, bukan lagi tadi berdasarkan jalur atau berdasarkan keketatan karena nggak pasti. Dan juga jangan khawatir kalau misalkan soal ujian mandiri ada soal di salah satu jalur mandiri, salah satu kampus yang mengadakan jalur mandiri itu susah-susah. Jangan takut, biasa aja. Karena bukan berarti soalnya lebih susah jadi lebih susah juga untuk masuk. Kan kalau soalnya susah, kamu merasa susah, yang lain juga ikut susah. Ketika kamunya juga belajar, betul-betul belajar ya, mempersiapkan. Sepanjang kamu mempersiapkan dengan baik gitu, pastinya kalau kamu memang layak, pantas untuk masuk, pasti masuk. Gak usah takut gitu ya. Jangan takut dengan soalnya gitu. Ya siapin aja sebaik mungkin, siapkan aja. Bukan berarti soalnya susah kemudian masuknya juga jadi susah, enggak gitu. Biasa aja sepanjang kita persiapkan. Maka persiapkan soal-soal yang memang tadinya kan kemarin TPS dan TKA, yang UTBK SBMPTN yang TK-nya jadi hilang, bukan berarti jadi nggak belajar TKA ya, tetap belajar saja.
untuk mempersiapkan jalur mandiri, karena kita nggak tahu kita lolos ITBK atau enggak.